Yahoo, minasan. Welcome back again with Mr. K di sini. Miss this content right or maybe not. Pokoknya maafkan Mr. K, oke? Jarang bahas One Punch Man akhir-akhir ini. Oke, cukup basa-basinya karena sesuai judul yang sebenarnya judul ini agak basi juga kalau Mr. K pribadi melihatnya. Mengingat pembahasan masalah Blast itu udah kubahas berkali-kali, entah itu tentang kekuatannya, entah itu tentang black box-nya. Bahkan terakhir di chapter terbaru Mr. K bicarain Blast itu sangat banyak kan. Serasa dejavu rasanya kalau bahas tentang Blast lagi. Lalu kenapa kali ini malah Mr. K pengen bahas Blast? Ada dua versi jawaban, good version and greedy version. Kalau kalian tanya jawaban good, simpelnya karena masih ada yang penasaran kalau Blast itu punya kekuatan yang lebih kuat dari Saitama. Dan bahkan ada fans yang menganggap Blast itu Saitama dari masa depan. Timeline diputer-puter, dibolak-balik agar bisa nyambungin cerita kalau Blast adalah Saitama. Inilah alasan good version kenapa Mr. K bahas tentang Blast lagi. Lalu yang versi greedy-nya, it's simple kok. Mr. K cuma pengen dispenser model begini doang. So, cukup penjelasan dari Mr. K, oke? Sekarang yuk langsung mawon menuju ke konten, G. Let's go! Judul video ini, mungkinkah Blast lebih kuat dari Saitama? Harusnya judulnya yang benar itu adakah kemungkinan Blast bisa setara kekuatannya dengan Saitama? Karena jujur saja dari fakta yang ada di versi One maupun Yusuke Murata Sensei, gak ada sedikit pun clue yang menampilkan kalau Blast punya sedikit saja potensi kekuatannya bisa melebihi Saitama. Maksud Mr. K di sini kekuatan yang diukur dengan kekuatannya bukan magis maupun skill layaknya yang ditampilkan Blast ketika melakukan perjalanan pindah dimensi, yang entah ini pindah dimensi time traveling atau sekedar teleportation. Yang jelas terlihat di chapter terbaru versi Yusuke Murata Sensei, kekuatan ini hanya digunakan Blast untuk pergi ke tempat-tempat yang ditujunya sesuai dengan rencana cemerlangnya. Lalu kalau kekuatan pindah dimensi ini disejajarkan dengan kekuatan Saitama dalam segi power ya jelas gak make sense lah. Konsepnya aja beda. Saitama itu makhluk botak berkepala pelontos yang anggap saja kekuatannya fokus di fisikal saja ya. Tapi fisikalnya itu kalau dihitung dalam angka gak bakal ketemu jumlahnya. Gak bisa ditulis dengan angka 999999999 sampai berapa kali Mr. K harus ngomong 9-nya ya. Ataupun 404 atau error itu loh. Kekuatan Saitama hanya bisa ditulis dengan logo angka 8 yang tertidur. Biasa dikenal dalam pelajaran fisika sebagai simbol infinity, tak terbatas. Kenapa bisa dibilang tak terbatas? Ya karena memang kenyataannya begitu kan. Sampai sekarang belum ada seorang pun yang tahu batas kekuatan Saitama itu sampai di mana. Kecuali hanya One Sensei sendiri dan Yusuke Murata Sensei yang masih mikirin keseriusan Saitama mau dibongkar di chapter berapa. Feeling Mr. K sih hanya ketika mau mendekati tamat saja kita bakal disuguhkan pertarungan serius pertama dan terakhirnya Saitama sekaligus rahasia kekuatannya yang asli. You know lah, mustahil juga kalau keseriusan Saitama dalam bertarung dan rahasia kekuatannya dibongkar di pertengahan ataupun sebelum mendekati klimaks ending. Mengingat dua hal tersebut adalah nilai jual paling berharga di serial One Punch Man. Jadi sangat wajar nilai jual ini akan dijaga baik-baik oleh One Sensei dan Yusuke Murata Sensei untuk momen yang sangat tepat. Kita sebagai fans hanya bisa bersabar sampai itu terjadi. Oke, kembali lagi ke masalah Blast. Memang Mr. K sadari kekuatannya gak cuma tentang berpindah dimensi. Blast juga punya kekuatan fisik luar biasa, kecepatan gerakan yang super cepat, hingga Mr. K akui Blast lebih cepat dari Flashy Flash dan kekuatan fisikalnya lebih kuat dari semua pahlawan kelas S. Tapi tetap saja kekuatan Blast walau sedikit sudah ditampilkan, bagi Mr. K tak akan bisa melebihi kekuatan Saitama. Jangankan melebihi, mendekati rank kekuatan Saitama saja adalah suatu kemustahilan bagi Blast. Bisa gak mustahil sih asal batas kekuatan Saitama diperlihatkan. Tapi kapan itu terlihat? Itulah yang jadi misteri menariknya. Lawang bagi Mr. K ya, musuh terkuat yang pernah dihadapi Saitama sebenarnya bukan Garo God level, melainkan Boros. Masih ingat bukan pertarungan Saitama melawan Boros itu seperti apa? Kalau saja Saitama gak ikut terjun dalam pertarungan tersebut, menurutmu berapa persen kesempatan semua pahlawan kelas S hidup walau ada Blast di sana? Jawabannya sulit bukan? Ya karena dasarnya Boros sebenarnya level bencananya adalah God juga jika kita melihat apa yang bisa Boros lakukan saat bertempur dengan Saitama. Saat itu Boros sudah sangat niat bertarung, tapi sebaliknya lawannya yang berkepala botak dari awal sampai akhir pertempuran sama sekali gak mengerahkan 100% kekuatannya.
mungkin bisa disebut sebuah pertarungan yang sebenarnya berat sebelah, tapi sengaja diperlama Saitama sendiri hanya untuk melihat apakah Boros bisa membuat Saitama merasakan adrenalin bertarung yang sudah lama hilang. Sayangnya Boros gagal melakukan hal ini. Nah, kalau Boros saja gagal melakukan hal ini ya, menurutmu apakah Blaze punya kesempatan men-trigger Saitama untuk mengerahkan 100% kekuatannya? Katakanlah tak perlu dengan adu fisikal, lewat pengetahuan yang dimiliki Blaze atau skill magisnya, bisakah memaksa Saitama untuk menyerahkan full powernya? Jawabannya tentu saja sangat sulit membayangkan Blaze bisa memaksa Saitama mengerahkan full power, bukan? Lawang saat Saitama bertemu Blaze saja tak ada sedikit pun rasa terkejut pada diri Saitama. Entah itu saat Blaze muncul tiba-tiba dengan perpindahan dimensinya, atau saat Blaze mengangkat Black Box dengan mudahnya, atau saat Blaze menguji Flashy Flash. Saitama feelingnya datar seperti biasanya lah. Kesannya Saitama melihat Blaze hanyalah pahlawan kelas S biasa pada umumnya. Padahal entitas makhluk misterius yang kita sebut The Unknown saja sangat was-was akan keberadaan Blaze. Lah ini si botak sableng. Baru memulai debutnya sebagai pahlawan saja kok santuy banget sama Blaze. Fakta inilah yang membuat Mr. K yakin sekuat apapun Blaze tak akan pernah dirinya selevel dengan Saitama selama batas kekuatan Saitama sendiri belum terungkap. Hal ini juga berlaku gak cuman terhadap Blaze, tapi semua makhluk yang ada di dunia One Punch Man maupun multiverse sekalipun yang selama ini selalu membanding-bandingkan Saitama. Saitama dasarnya ya gak bisa dibandingkan dengan siapapun kekuatannya. Wong batas kekuatannya saja masih misterius. Jadi gak etis lah bandingin kekuatan si botak. Tunggu sampai si botak unjuk gigi kekuatannya secara 100% full. Baru dah kita ngobrolin masalah perbandingan dengan karakter lain. Kalau belum ya kita terima aja jalan cerita saat ini. Kalau Saitama is the most powerful human being in One Punch Man. That is the fact, oke? So, kalau Mr. K udah ngalor ngidulin hal begini, dapat diambil kesimpulan, mau itu Blaze ataupun karakter lain, sampai detik ini, jangankan yang melebihi kekuatan Saitama, yang menyamai kekuatan si botak pelontos saja, belum ada kok. Dan juga jangan lupakan, Saitama bukanlah Blaze, Saitama adalah Saitama, sosok pengangguran yang belum jelas siapa ibu ayahnya, hanya manusia pengangguran yang melakukan hobi sebagai pahlawan. Tahu-tahu dalam waktu 3 tahun jadi monster yang paling ditakuti monster di kota yang ditinggalinya. Finally, sekian konten gak penting kali ini yang membahas hal gak penting terkait Saitama dan Blaze. Semoga apa yang Mr. K sampaikan gak masuk ke dalam pikiran kalian ya. Bisa tambah jadi beban pikir kan? Repot. Lebih baik dibuat enjoy aja apa yang kusampaikan dari menit awal hingga sekarang ini. Namanya juga 3N. Ngobrol, ngalor, ngidul, dimana Mr. K bisa sesuka hatiku ngomong seabsurd dan segak jelas apapun sesuka hatiku. So, see you again next time. Adios de caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.